Jangan coret-coret di tembok. Jangan lari-larian. Jangan mainin itu. Weh. Halo Sobat Parent, pastinya kalimat-kalimat tadi nggak jarang nih keluar dari mulut orang tua yang mau ngelarang anaknya untuk melakukan sesuatu. Eits, tapi Sobat Parent sadar nggak sih kalau penggunaan kata jangan untuk ngelarang anak itu nggak bakalan berdampak baik buat anak ke depannya? Nah, biasanya waktu anak masih berada di bawah usia 9 tahun, konsep berpikir anak masih sedang dalam tahap perkembangan yang lebih logis. Dan maka dari itu, Sobat Parent wajib, kudu, dan harus menghindari penggunaan kata jangan kepada anak. Kenapa? Ini karena anak-anak di rentang usia tersebut cenderung berpikir secara konkret atau berpatok pada apa yang dia rasakan. Jadi kalau misalnya melarang anak dengan berkata jangan, maka kemungkinan besar mereka akan cenderung penasaran dan heran. Kenapa sih hal ini dilarang dan justru mereka akan melakukan hal yang sebaliknya. Nah, sekarang kita kupas nih, apa sih faktor yang paling besar dalam perkembangan sosial personal anak? Yap, Sobat Parent pasti udah bisa menebak, yaitu lingkungan terdekatnya atau keluarga. Ketika orang tua memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk banyak bergaul dengan teman-temannya, maka anak akan bersikap lebih terbuka untuk menerima dunia luar dan bahkan bisa menjadi pribadi yang lebih mandiri dan mempunyai perkembangan sosial yang lebih baik. Nah, tapi sebaliknya nih, kalau misalnya ada orang tua yang selalu melarang anaknya dalam melakukan dan mengikuti suatu kegiatan, apalagi dengan menggunakan kata jangan dengan intonasi yang kurang nyaman, maka hal ini akan menyebabkan anak selalu bergantung kepada keputusan orang tua dan tentunya akan berpengaruh kepada perkembangan psikososial anak ke arah yang negatif, yaitu dengan meningkatnya rasa bersalah yang dialami oleh anak. Nah, apa sih perkembangan psikososial itu, Sobat Parent? Perkembangan psikososial itu merupakan perkembangan yang membahas tentang perkembangan kepribadian manusia, khususnya yang berkaitan dengan emosi, motivasi, dan perkembangan kepribadian. Nah, kalau misalnya di lingkungan terdekat anak suka ngelarang dengan berkata jangan dan terkesan menyalahkan anak, hal ini akan membuat anak kehilangan inisiatif. Dan pada saat dewasa nanti, anak akan mudah mengalami rasa bersalah apabila melakukan suatu kesalahan dan cenderung tidak kreatif. Padahal sebagai calon generasi penerus bangsa, kualitas tumbuh kembang anak perlu mendapatkan perhatian yang serius. Dikarenakan perkembangan individu terjadi secara simultan antara dimensi fisik atau badan, kognitif atau cara berpikir, psikososial atau emosi, dan moral atau akhlak. Dan masing-masing dimensi itu mempunyai peran yang sama pentingnya untuk membentuk kepribadian yang utuh. Nah, tapi nih Sobat Parent, kalau misalnya ada orang tua yang nggak sengaja terlanjur bilang jangan kepada anaknya saat memberikan perintah, nah orang tua nggak perlu khawatir nih, bisa langsung diatasi. Kayak misalnya ada orang tua yang terlanjur berkata, jangan nonton TV terlalu dekat ya. Ini bilangnya kayak gitu kepada anaknya, maka selanjutnya orang tua dapat langsung berkata dengan menambahkan kalimat perintah positif lain, yaitu dengan berkata, ayo sini sama mama atau ayah, kita nonton TV bareng-bareng dari sofa aja ya. Kayak gitu ya Sobat Parent. Nah, sekarang kita beralih nih, kalau misalnya ada anak yang sudah berada di atas usia 9 tahun, kemampuan berpikir mereka akan berkembang lebih logis, sehingga ini merupakan waktu yang tepat bagi orang tua untuk mulai mengajak diskusi dan bertanya mengenai apa yang mereka pikirkan serta apa alasan yang mendasari suatu hal, kayak hal ini sebaiknya dilakukan atau tidak, bagaimana dampaknya ke depannya apabila anak melakukan suatu hal tersebut, dan sebagainya. Nah, contoh pengganti kata jangan untuk melarang anak itu kayak gimana sih Sobat Parent? Nah, seperti yang dicontoh tadi, sebenarnya ada banyak ya Sobat Parent untuk contohnya. Seperti misalnya, jangan lari-larian ya. Nah, itu diganti dengan pelan-pelan aja ya jalannya. Atau misalnya, jangan coret-coret di tembok. Nah, itu diganti dengan kalimat, gambar sama ayah yuk di kertas sih. Nah, kayak gitu teman-teman. Atau misalnya dengan, jangan ganggu adikmu. Nah, itu diganti dengan, adiknya disayang-sayang ya, dipeluk dong adiknya biar senang. Kayak gitu ya Sobat Parent. Ya, kurang lebih itulah sedikit penjelasan terkait kata jangan dalam melarang anak. Nah, jangan sampai diulangi lagi ya Sobat Parent. Semoga membantu.